Jadi slide pertama yang kami bahas adalah mengenai elevator pitch. Nah, di sini kami menjelaskan bahwa coffee shop merupakan bisnis yang dalam menyampaikan menu utamanya adalah perkopi-kopian. Namun mereka juga menyediakan minuman non-coffee. Mereka juga akan menyediakan makanan ringan. Nah, karena banyaknya fenomena orang sangat suka dengan kopi-kopian sekarang ini, jadi ini sangat mudah bagi kami untuk membangun bisnis ini walaupun saingannya itu banyak gitu. Omset harian yang akan kami peroleh itu akan mudah diterima. Nah, penikmat kopi sendiri ini mulai dari mahasiswa, remaja sekolah, pegawai kantoran, bahkan orang tua. Nah, sayangnya kebanyakan dari mereka hanya menyukai kopi-kopian saja. Mereka tidak tahu fakta menarik atau sejarah mengenai kopi. Makanya di bisnis kami, di coffee shop kami ingin mengembangkan coffee shop yang nantinya baristanya itu akan menjelaskan kepada pelanggan tentang sejarah-sejarah kopi. Menjelaskan tentang The Powder. Fenomena banyaknya orang dari berbagai kalangan yang mulai menyukai berbau dengan kopi. Sekarang ini namun banyak juga dari mereka yang hanya sekedar menikmati hasil minuman. Kopi dibuat saja, dan kecil kemungkinannya kalau mereka tahu makna dan sejarah dalam dunia kopi. The solution of business idea. Dengan adanya coffee shop kami akan memberitahu kepada semua masyarakat bahwa selain nuansa vintage itu dapat memenangkan hati, tetapi juga dapat menenangkan hati dan pikiran atau perasaan juga bisa. Kami juga akan memberitahu kepada mereka yang ingin tahu makna dalam perkopian, dalam sejarah kopi maupun suasana. Dalam kafe juga dijalankan dengan barista yang terpercaya dan mempunyai skill dalam dunia perkopian, atau bisa disebut dia bisa mengetahui sejarah-sejarah dalam perkopian tersebut. Untuk apa? Untuk mengedukasi semua konsumen yang ingin mengetahui tentang kopi tersebut. Yang selanjutnya untuk market size di Indonesia sendiri, konsumsi kopi mencapai rekor terbesarnya pada periode 2020-2021. Angkanya menjadi yang terbesar kelima di dunia. Konsumsi kopi di Indonesia mencapai 5 juta kantong berukuran 60 kg pada periode 2020-2021. Pelanggan coffee shop kami juga beragam, mulai dari siswa sekolah, mahasiswa perkuliahan, orang dewasa yang bekerja, hingga orang tua yang menyukai kopi. Dan outlet coffee shop kami bertema vintage nuansa oldies, yang mana menjadi daya tarik tersendiri untuk pengunjung. Dan waktu coffee shop kami buka juga fleksibel, mulai dari pagi hari hingga malam hari. Dalam bisnis model yang kita pakai adalah F&B, karena F&B termasuk bisnis kuliner yang diminati banyak orang. Bukan hanya itu, tapi kita dalam bisnis ini kita juga menaruh sebuah edukasi yang ada dalam sejarah perkopian, dalam sejarah suasana, sejarah tempat, dan sejarah yang ada dalam sebuah konsep yang kita sudah taruh dalam PPT tersebut. Itu termasuk salah satu bisnis model yang kita terapkan. Selanjutnya adalah proprietary pitch. Jadi yang pertama adalah brand. Di sini kita memiliki dua logo brand. Yang pertama yaitu ini. Jadi logo brand ini akan kami tempatkan pada cup-cup kopi dalam bentuk stiker. Yang kedua adalah logo brand ini. Nah, yang ini biasanya kita akan tampilkan ini di depan kopi kayak logo banner besar begitu. Kemudian yang kedua adalah tempat. Di sini kita memakai tempat yang strategis agar mudah dicari oleh orang-orang serta dengan tema vintage dan oldies. Jadi membuat suasana nyaman dan menjadi daya tarik coffee shop kita. Kemudian kita juga membutuhkan barista yang bisa menyampaikan sejarah tentang kopi. Kemudian yang selanjutnya adalah alat yang dibutuhkan. Ya jelas saja karena kita membangun usaha coffee shop, jadi alat yang dibutuhkan adalah mesin kopi,
dan juga biji kopi yang memiliki kualitas tinggi. Kita juga akan membutuhkan investor serta barista, apalagi baristanya ya yang memiliki kemampuan dalam menceritakan sejarah kopi. Competition. Yang pertama, atap langit. Lokasinya berada di kawasan atas, sehingga pengunjung dapat melihat city light kota Semarang yang bisa dinikmati di area outdoor cafe, serta tambahan adanya lampu hias di seluruh area cafe yang menambah kesan keindahan. Yang kedua, antar kata. Antar kata merupakan tempat yang strategis dengan dekat dengan Tugu Muda dan Instagramable. Selain itu, menu yang cukup menarik, contohnya cocktails. Penempatan yang super fancy, indoor dan outdoor. Bedanya dengan coffee shop punya kita adalah pada konsep dan sasaran penyajiannya. Konsep kopi pada coffee shop kita lebih ke arah vintage dengan ornamen-ornamen tua disertai dengan penjelasan dengan kopi perkopian. Jadi, setiap pengunjung yang menikmati kopi di coffee shop kita akan dijelaskan apa maksud dari minuman itu. Yang membuat menarik dari coffee shop kita, dari coffee shop yang lain adalah minuman dan makanan serta tempat yang sangat sempurna untuk pencinta tema oldies dan kolektor barang antik. Tempat dengan tema vintage ini bukan hanya dinikmati di kalangan orang tua, tetapi bisa juga dengan di kalangan muda. Cocok untuk mengerjakan tugas, bekerja, meeting dengan klien, dan beberapa kegiatan lainnya. Marketing plan. Yang pertama, membuka outlet di tempat yang mudah dijangkau. Yang kedua, membuka akun sosial media seperti Instagram yang berfokus pada pembuatan reels dan postingan mengenai menu atau konsep cafe. Kita juga akan membuat iklan promosi cafe yang nantinya akan ditempatkan pada story Instagram orang-orang. Kemudian kami juga akan mempromosikan coffee shop kami melalui TikTok dan membuat konten video yang menarik, sama halnya dengan akun Twitter atau Facebook. Yang keempat, kita akan membuat promo khusus pada hari-hari tertentu. Kita juga akan membuat kompetensi mengenai kopi-kopian dan yang menang mendapatkan benefit seperti kupon diskon atau kupon gratis dari toko kami. Promosi melalui sosial media ini dilakukan karena di zaman sekarang ini masyarakat banyak menggunakan sosial media. Untuk tim produksinya, kami membaginya seperti berikut. Menjelaskan tentang nilainya. Yang pertama adalah pembuatan, yaitu 12 juta rupiah. Kemudian yang kedua adalah biaya produksi kopi, yaitu 7 juta. Kemudian yang ketiga adalah iklan promosi, yaitu 5 juta rupiah. Yang keempat adalah launching produk, yaitu 5 juta. Dan total keseluruhan dari biaya yaitu 29 juta rupiah.